Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Wineke Dinar Pratiwi selaku dosen pengampu dari mata kuliah menulis karya ilmiah dan teman-teman semua yang saya cintai dan banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ilham Syafatullah yang berlaku sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi menulis karya ilmiah dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membawakan tentang manfaat penyusunan karya ilmiah dengan beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Ilham Syafatullah, yang kedua Nur Isnaini Febrianti Subianto, dan yang terakhir Novelia Fitrianti. Mungkin yang akan memaparkan PPT yang pertama yaitu Teh Novel. Kepada Teh Novel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Manfaat penulisan karya ilmiah yang pertama yaitu penulisan dapat melatih, mengembangkan kemampuan membaca serta lebih efektif, sebab untuk menulis karya ilmiah harus mencari dulu teori-teori. Lalu yang kedua, penulis dapat melatih, mengembangkan hasil bacaan mengenai teori-teori tentang penelitian dari berbagai macam sumber. Lalu yang ketiga, mengenalkan penulis dalam kegiatan kepustakaan. Lalu yang keempat, melatih penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam pengorganisasian dan juga menyajikan fakta secara jelas serta secara sistematis. Lalu selanjutnya, hasil karya digunakan sebagai rujukan penelitian lanjutan bila ada seseorang yang hendak membuat penelitian selanjutnya. Lalu yang selanjutnya, membentuk budaya akademik pada pendidikan secara lebih baik bagi penulis. Lalu memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir, penulis memperoleh kepuasan dari segi intelektual. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Novel yang sudah memaparkan dengan sangat baik. Selanjutnya yang akan membacakan yaitu Teh Isna. Kepada Teh Isna dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai manfaat penulisan karya ilmiah. Manfaat selanjutnya di sini ada kepuasan yang berhubungan dengan penyajian gagasan atau ide sehingga menghasilkan suatu pengetahuan baru. Untuk manfaat selanjutnya juga di sini dapat mengembangkan kemampuan diri dalam hal menulis. Dengan terus belajar dan dilatih secara terus-menerus, maka akan meningkatkan kualitas. Manfaat selanjutnya di sini ada sebagai sarana pengembangan pemikiran. Dukungan ini sebagai pembiasaan diri untuk membedakan dan menyadari antara gagasan atau pemikiran dengan segala hal tentang dunia nyata, tentang peristiwa di sekitar, bahkan tentang berbagai keadaan atau kondisi apapun. Manfaat selanjutnya yaitu sarana untuk mengorganisasi, menyimpan, dan mensistensikan gagasan. Dengan cara menulis, kita dapat lebih mampu untuk berfokus hanya pada segala pemikiran kita. Juga menemukan yang saling berhubungannya antar materi, antara gagasan, dan informasi yang ditulis. Semua hal itu akan menimbulkan banyak pertanyaan yang berbobot. Nah, atau juga semua itu berharga untuk dijawab dan dapat membantu kita untuk menemukan cara yang baru dalam penyelesaian masalahnya. Untuk manfaat selanjutnya di sini ada sebagai sarana membantu kesenjangan antara pemahaman atau logika. Ini dapat diartikan melalui lisan kita mampu menemukan adanya hambatan, kesulitan, ataupun kekurangan pengetahuan kita tentang berbagai macam konsep dan teori. Dengan adanya ketentuan kekurangan atau kesulitan itu, memungkinkan kita untuk menyadari kemudian menemukan jalan sendiri untuk dapat memahami suatu permasalahan, teori, maupun konsep. Setidaknya kita dapat menyadari adanya berbagai macam isu yang seharusnya dipikirkan dan dikaji dengan melalui pembacaan berulang berbagai macam teori baru. Nah,
Adapun manfaat selanjutnya di sini sebagai sarana membantu mengungkap sikap terhadap permasalahan. Nah, melalui tulisan juga kita bisa mendapatkan kejelasan posisi atau kedudukan kita di tengah permasalahan yang sedang dikaji. Melalui ini memungkinkan kita untuk melihat secara objektif kekuatan atau kelemahan dari berbagai macam perspektif yang berlainan atau berbeda-beda. Nah, untuk manfaat selanjutnya di sini sebagai sarana untuk berkomunikasi. Nah, melalui tulisan juga nih, ini kita bisa menata berbagai macam informasi yang ada kalanya berlawanan, berserakan, ataupun berlawanan. Nah, selain itu juga bisa menyusun kategori, konsep, dan mengorganisasikannya dengan berbagai konsep yang masih simpang siur sehingga menjadi pola yang mudah untuk dimengerti untuk kita semua. Kata-kata sebagai lambang atau simbol dari emosi atau pemikiran yang bisa digunakan untuk menyampaikan emosi tersebut, pemikiran, dan bisa memotivasi sebuah tindakan. Nah, serta juga dengan tulisan pula kita akhirnya dapat menyampaikan berbagai pemikiran, gagasan, dan ide. Nah, untuk manfaat yang terakhir, yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas ini sebab karya ilmiah dapat dijadikan acuan atau referensi. Selain itu juga dapat memperluas wawasan terhadap berbagai perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Isna yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Sebelum presentasi ini saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Manfaat penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu melatih kemampuan membaca. Yang kedua melatih penggabungan hasil bacaan. Yang ketiga mengenal penulis dalam kegiatan pustakaan. Yang keempat melatih kemampuan pengorganisasian. Lalu yang kelima, karya dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya. Yang keenam, membentuk budaya akademik. Yang ketujuh, memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memperoleh kepuasan dari segi intelektual. Yang kesembilan, menghasilkan suatu pengetahuan baru. Yang kesepuluh, mengembangkan kemampuan diri dalam hal menulis. Yang kesebelas, sarana pengembangan pikiran. Yang ke-12, sarana untuk mengorganisasi menyimpan gagasan. Yang ke-13, membantu kesenjangan antara pemahaman atau logika. Yang ke-14, membantu mengungkap sikap terhadap permasalahan. Yang ke-15, sebagai sarana untuk berkomunikasi. Yang ke-16, dapat dijadikan acuan atau referensi. Mungkin hanya sekian dari presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.